Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviantasari. Saya merupakan peserta Jambore GTK Hari Guru Nasional tahun 2024. Saya berasal dari UPTD SDN 2 Mundak Jaya, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Di sini saya mendaftar sebagai kategori GTK inovatif yang berasal dari guru PPG Prajabatan. Latar belakang saya mendaftar sebagai kategori guru inovatif, yaitu sesuai dengan filosofis Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita garis bawahi di sini yaitu kodrat zaman. Sehingga kita melaksanakan pembelajaran sehari-hari kepada siswa di kelas yang sesuai dengan kodrat zamannya. Di mana zaman sekarang yaitu merupakan era digitalisasi yang semuanya serba menggunakan teknologi. Hal inovatif yang pernah saya lakukan di kelas yaitu saya pernah menggunakan barcode untuk mengganti LKPD secara fisik. Jadi siswa di sini menyekan barcode untuk membuka lembar kerja peserta didik. Kemudian saya juga memanfaatkan aset yang ada di sekolah, yaitu berupa Chromebook yang digunakan sebagai pembelajaran sehari-hari juga, di mana siswa belajar aplikasi Canva dengan menggunakan Chromebook. Di sana siswa bisa membuat poster sederhana dengan berbagai tema. Saya juga coba melakukan presensi kehadiran siswa dengan menggunakan scan barcode. Jadi siswa satu persatu masuk ke dalam kelas untuk di scan barcode-nya, kemudian nanti langsung menjadi daftar hadir otomatis yang menyambung di laptop saya. Jadi langsung muncul jam yang di scan-nya tadi itu jam berapa. Dan berupa tanggalnya juga ada. Kemudian saya seringkali menggunakan aplikasi Quizzes untuk melakukan asesmen formatif di kelas dengan menggunakan paper mode, sehingga siswa tidak perlu membawa gawai ke sekolah, hanya dengan menggunakan paper atau kertas yang disediakan oleh guru. Menerapkan pembelajaran interactive learning dengan menggunakan media pembelajaran 3D menggunakan Assembler Education. Saya juga pernah mencoba menggunakan aplikasi Wordwall untuk kuis-kuis di kelas di sela-sela pembelajaran, juga melakukan ice breaking seperti sweet perkalian, kemudian dan yang lain sebagainya. Yang sudah melakukan sweet perkalian, itu agar pelatih kalian supaya lebih fokus dalam pembelajaran. Ya, sekarang sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap belajar, coba alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Pensilnya, bukunya? Sudah. Mainannya coba ditaruh dulu. Kalau ada yang masih pegang mainan, ditaruh di tas dulu atau ditaruh di kolong dulu. Sudah. Nah, itu kan program. Jadi sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu.
gangguan mendadak sepertinya. Kemudian sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan tampilkan yang namanya roda emosi. Kelihatan? Nah, di sini merupakan berbagai macam emosi yang ada di dunia ini. Yang kalian pernah rasakan juga ada kan berbagai macam emosi. Ini namanya roda emosi. Dan di sini ada berbagai macam emosi. Ada tertarik, ada gembira, ada kagum, ada takut, ada cemas. Coba yang sedang kalian rasakan pada pagi hari ini, pada saat ini apa kira-kira? Coba pikirkan. Barangkali ada yang cemas, ada ngantuk, takut, karena lagi puasa juga ya. Nah, setelah kalian tahu emosi yang sudah kalian rasakan pada saat ini, coba kalian tempelkan melalui emoticon di dalam papan emosi. Bergantian saja menempelkannya ya. Dari kelompok ini dulu. Ya, dari kelompok ini dulu. Udah? Ya boleh. Ayo ditempelkan dulu emoticonnya. Boleh. Tempelkan perasaan kalian pada saat ini. Tidak usah kalian. Ayo gantian kelompok yang ini. Boleh ke samping. Ini maksud tempelnya aja di mana? Ini ada di dalam papannya. Ke samping juga boleh. Kelompok berikutnya, kelompok ini. Ayo berikutnya kelompok Hasanuddin. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok Patimura. Ayo semuanya ke depan. Dah, Denny. Tapi nggak boleh di sini. Nggak boleh di sini. Semuanya mana? Oh, yang kalian rasakan. Di sini ada yang kelihatan ceria, gembira, ada yang terkejut, ada yang ngantuk, ada yang optimis nih, lope-lope optimis, ada yang datar saja, biasa saja. Saya sedang seperti ini, semuanya sedang kalian rasakan ya. Oke. Iya. Karena tadi ada yang ngantuk, ada yang cemas, kemudian ada yang kurang semangat. Coba Ibu akan melakukan kegiatan relaksasi. Ya. Di sini kegiatan relaksasi di sini akan membuat kalian lebih nyaman dan lebih fokus. Ya. Perhatikan. Coba duduk dulu di dalam posisi yang kalian seenak mungkin duduknya, tapi jangan bersandar di teman, kasihan temannya. Duduknya sepele mungkin, seenak mungkin. Yang benar, ya. Enggak. Kalian duduk enaknya gimana? Udah? Siap?
Coba, bagaimana rasanya setelah melakukan kegiatan relaksasi? Lebih nyaman? Ada yang tambah ngantuk? Coba, sudah lebih fokus? Sudah? Berarti sudah siap belajar ya? Siap, oke. Kalau sudah siap belajar, biar lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu wajib. Lagu yang akan kita nyanyikan yaitu lagu Maju Tak Gentar. Biar lebih semangat kita berdiri ya. Berdiri. Dirijen, boleh siapa saja yang mau maju? Sini ke depan dirijen. Berdiri. Yuk di sini, jangan menutupin ini biar nggak silau. Siap? Semuanya menghadap ke depan. Yang belok-belok hadap ke depan. Iya, apa? Siap? 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Ya, terima kasih Yanti. Boleh duduk kembali. Dah ya. Jadi lebih semangat tidak? Lebih. Semangat. Bagus. Kalau sudah semangat, perhatikan. Ibu harap setelah pembelajaran hari ini, yang pertama perhatikan. Ini tujuan pembelajaran yang kalian capai hari ini. Yang pertama, kalian akan membuat satu bagan mengenai perlawanan pahlawan terhadap kolonial Belanda ya. Yang kedua, kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi mengenai perlawanan terhadap kolonial Belanda. Dapat dipahami? Paham? Paham? Aku akan menanyakan kembali, kemarin kita sudah belajar mengenai sistem tanam paksa. Coba sistem tanam paksa ini apa yang pertama kali yang didirikan oleh Belanda untuk menguasai perdagangan Indonesia? Apa sih? VOC. Bagus, masih ingat VOC. Nah, sistem tanam paksa itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan sistem tanam paksa? Indonesia yang dipaksa untuk menanam, dan hasilnya diberikan kepada Belanda. Jadi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam. Ada yang menanam padi, ada yang kopi, ada yang teh, ada yang rempah-rempah lainnya. Kemudian hasilnya diberikan kepada penjajah atau koloni. Ya, masih ingat ya berarti ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat Indonesia ketika sistem tanam paksa tersebut terjadi? Bagaimana? Menderita, kemudian tertekan, terkena wabah penyakit, kemudian sampai banyak yang meninggal. Itu sangat-sangat apa ya, kejam ya. Perjalanan itu sangat kejam dan apa ya, sangat tidak manusiawi lah kalau zaman sekarang mah ya. Tapi zaman dahulu kalau penjajahan rata-rata seperti itu kejamnya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai perlawanan pahlawan terhadap kolonial Belanda ya. Dengan perlawanan pahlawan yang berbeda-beda. Kan kemarin kalian sudah memilih ya, dari ada 7 pahlawan ya di sini ya. Ibu tampilkan dulu. Ada di buku kalian juga di halaman 36, coba dibuka. Halaman 36.
Ini yang menulis hanya satu orang, tapi kalian harus tetap berdiskusi, bekerja sama mengerjakan soal-soal yang ada di sini, ya. Yang pertama di sini nama tokohnya siapa yang kalian ingin kaji, ya. Kemudian yang kedua asal daerahnya dari mana, alasan melakukan perlawanannya bagaimana, bentuk-bentuk perlawanannya bagaimana, dan hasil perlawanannya bagaimana. Kemudian ibu juga akan menampilkan video mengenai pahlawan yang akan kalian kaji, tapi bergantian. Misalkan punya Sultan Hasanuddin dulu, perhatikan yang punya kelompok Sultan Hasanuddin, ya. Paham? Paham. Oke, boleh diisi dulu, so. Boleh diisi nama kelompoknya. Pangeran Diponegoro merupakan tokoh penting dalam perang Jawa saat melawan penjajahan Belanda. Seperti yang disampaikan Presiden Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Salah satu cara menghormati jasa pahlawan yang telah gugur adalah membaca kisah perjuangan mereka. Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir atau garwo ampeang yang bernama Eka Mangkarawati dari Pacitan, dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraya yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Priwono Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Priwono Raden Mas Alkawiyudo. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Priwono Raden Mas Alkawiyudo mendapat gelar sebagai pangeran dengan nama Priwono Pangeran Haryo Diponegoro. Ketika dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Ia sendiri beralasan bahwa posisi ibunya yang bukan sebagai istri permaisuri membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, hobi membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan rakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo, tempat tinggal Eyang Wuli putrinya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I, daripada tinggal di keraton. Pangeran Diponegoro mulai menaruh perhatian pada masalah keraton. Lahir di Kaipang, Kesultanan Banjar 1790. Ia adalah Sultan Banjar. Pangeran Antasari merupakan cucu Pangeran Banjar. Semasa muda, nama Pangeran Antasari adalah Gusti Inu Kertawati. Pangeran Antasari memiliki 3 putra dan 8 putri. Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar, ia juga merupakan pemimpin suku Maju. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah perang Kapimura melawan Belanda. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita tonton channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dari channel ini. Sejarah perang Kapimura berawal pada tahun 1817 di daerah Maluku. Perang Kapimura adalah perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajah Belanda. Pada masa itu, Belanda berusaha mendapatkan kembali kedudukannya di Maluku setelah sebelumnya berada di tangan kekuasaan Inggris. Perpindahan kekuasaan tersebut berawal dari kesepakatan kedua negara pada Selat London. Isi kesepakatannya adalah Inggris harus mengembalikan wilayah Nusantara yang sebelumnya merupakan hak Belanda. Wilayah tersebut salah satunya adalah Maluku. Namun, keindahan dan kekayaan Maluku tidak lagi diingat dalam bayangan mereka saat mendapatkan tanah kembali.
Sejak semula belajar ini menguasai Banten, tetapi Budi Komter memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula belajar ini menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya VOC membangun Bandar Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Pada tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di Sultanan Banten. Dia adalah cucu Sultan Abdul Mufaddal. Gunawan dalam pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas perlawanan Goa terhadap VOC. Latar belakangnya, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Sombahku serta menerapkan monopoli perdagangan. Jalannya perlawanan. Pemimpin perlawanan yaitu Raja Goa, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Makassar, VOC melakukan politik divide et impera, yaitu VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Arum Malaka. Tanggal 7 Juli 1667 meletus Perang Goa. VOC Sultan Ageng Tirtayasa, asal daerah Banten, alasan melakukan perlawanan pada masa Dengarkan. menerapkan perlawanan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan dan kesulitan Banten sebagai pelabuhan terbuka. blokade kapal perusakan kebun tebu. Nah, itu alasannya ada 3 ya, berarti ya. Pertama, VOC melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, tadi apa? Blokade kapal. Yang terakhir, ada perusakan kebun tebu. Itu alasan melakukan perlawanan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian bentuk-bentuk perlawanannya yang keras saat itu. Dengarkan. Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten Rijik bagian kerajaan sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia atau di Nusantara. Tuh. Intinya ada perang lah ya untuk melawan ini VOC. Lanjut hasilnya. Ketika terjadi sengketa apa dengan putra mahkota Sultan Haji yang itu. Pangeran Pelabuhan untuk menyingkirkan Sultan Haji, menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat yang bener sih yang bener ya. Saat Tirtayasa mengepung pasukan Sultan Haji, Banten, Belanda membantu Sultan Haji dengan mengirim pasukan. Sultan Haji di Lorosowa. Ya, tadi perhatikan hasil perlawanannya di sini. Intinya perebutan tahta antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Ketika awalnya di Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian direbut oleh Sultan Haji, kemudian diambil lagi oleh Sultan Ageng Tirtayasa, dan kemudian Sultan Ageng Tirtayasanya kalah karena Sultan Haji dibantu oleh
Belanda. Seperti itu. Tepuk tangan untuk kelompok Sultan Ageng Tirtayasa. Tak boleh duduk. Nama tokoh dulu. Kapitan Patimura dari Maluku ini Dengar ya. menduduki wilayah Hindia Belanda pada 1811. Namun Kekalahan Inggris dalam perang melawan Perancis dan Belanda menyebabkan Inggris harus mengembalikan wilayah Hindia. Perlawanan Bentuk-bentuk perlawanannya. Tok. perlawanan rakyat yang dipimpin Thomas Matulesi itu Patimura sama saja. Lanjut. Bertanggal 16 Mei 1817 telah berhasil merebut banteng Duur Stede dan membantai Presiden Johannes Rudolf. Hasil perlawanannya, perhatikan hasil perlawanannya. Patimura memilih bergantung diri daripada menjadi pengkhianat bangsa Indonesia. Jadi hasil perlawanannya daripada jadi pengkhianat, Kapten Patimura memilih untuk gantung diri. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Patimura.